فبأي آلاء ربكما تكذبان Oh, pakai itu. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior-senior kami dari BMC Persis, terutama Abah Yamin, bapak-bapak terhormat di depan juga. Ini Pak Moderator dan Bu Karyana ya. Bu Karyana ini mutasi jadi moderator ya. Siap. Kemarin dialog ini sepi suara. Sekarang jadi moderator. Nggak apa-apa. Lebih ada suaranya kalau moderator. Dan juga untuk tim Muslim saya Kang Chan dan juga Ustadz Teten, alhamdulillah sudah menemani. Terima kasih. Semoga banyak ilmu yang bisa aku dapetin sebagai yang muda yang di sini. Aku kebetulan kelahiran 2005 gitu. Dan juga untuk saudara-saudara Kristen di seberang sana ada Pak Dimun Nainggolan, Pak Rahmat, ketemu lagi. Oh, jasnya baru ini. Mantos Pak Rahmat. Dan juga Pak Kriston ya. Ya, Pak Kriston ya. Selamat sore, selamat berdiskusi. Semoga dengan diskusi yang diadakan oleh API Jabar dan juga BMC ini bisa memberikan kesan baru kepada umat Indonesia, bangsa Indonesia, bahwa dialog itu bisa dilakukan dua arah tanpa ada keributan sama sekali dan bisa saling bertoleransi dan memberikan pengertian begitu. Mantap. Sip. Mari kita masuk ke dalam topik diskusinya, yaitu siapakah penguasa langit dan bumi gitu. Aku di sini sebagai pihak yang Muslim, alhamdulillah masih dari ruh, nggak pernah khianat, tetap Islam, menjelaskan bahwasanya penguasa di dalam definisinya dulu yang kita harus sepakati adalah keberadaan yang mempunyai hak terhadap keberadaan yang lain, itu penguasa. Jadi kalau tidak ada hak kepada keberadaan yang lain, bukan penguasa namanya customer reguler itu. Nah, di dalam Islam sudah diberitahukan oleh Zat yang Maha Tinggi yang Maha Mulia, yaitu Allah sendiri di dalam surah Al-An'am ayat 61 sampai 62. Di sini Allah berfirman bahwasanya dialah penguasa yang mutlak atas semua hambanya. Itu yang Allah firmankan. Lalu kemudian di 62-nya, kemudian hamba-hamba Allah ini akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Jadi penguasa yang paling hak, yang alhamdulillah Muslim sudah tahu, adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penguasa tentunya adalah pemilik, yang juga bisa disebut Rob di dalam Islam. Rob dari langit, bumi, dan alam semesta. Jadi nggak cuma manusia, tapi langit dan bumi juga itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dilihat misalnya di pembukaan surah Al-Fatihah, lalu juga di surah Al-Jasiyah ayat 36, di mana Allah mendiktekan kepada kita dalam firman-Nya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Ini yang Allah firmankan mengenai penguasaannya. Jadi Islam itu udah nggak bingung lagi siapa penguasanya, karena hanya Allah saja, tidak ada yang lain gitu, dan tidak kebingungan oleh pribadi-pribadi konsepnya itu. Dan salah satu ciri-ciri penguasa yang hak, yang maha menguasai segalanya, itu bisa kita lihat di firman Allah di surah Al-Ahqaf ayat 33, di mana Allah berfirman bahwa sang maha penguasa ini tidak tidur, begitu kawan-kawan Kristen. Dan juga dalam surah Al-Furqan ayat 58, di mana yang maha menguasai ini tidak mati. Jadi kalau misalnya pernah tidur dan pernah mati, bukan penguasa dalam perspektif Islam, begitu. Dan juga salah satu yang paling akan aku tekankan di sini adalah firman Allah di surah An-Nisa 176, di mana Allah berfirman bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan At-Taqabun ayat 4, di mana Allah maha mengetahui segala isi hati. Jadi dengan kemaha pengetahuan sifatnya Allah ini, maka yang namanya Tuhan itu tidak boleh menyesal. Tidak boleh menyesal, karena kalau menyesal artinya dia tidak tahu akan ada yang menyakiti perasaannya di masa depan, begitu. Maka dari itu kita tidak pernah menemukan narasi Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesal. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh di sini. Oke? Aku akan menanggapi sedikit karena ini juga akan masuk maghrib ya. Tadi dari Pak Dimun Nainggolan dikatakan bahwa Yesus turun ke bumi mengumpulkan domba dan kambing. Begitu ya, Pak Dimun? Ya. Lalu kenapa belum kekumpul ini domba dan kambing, Yesusnya udah naik ke langit gitu. Kan bumi kan gak cuma Yerusalem kan, ada Mesir, ada Amerika, Venezuela yang kemarin baru diculik presidennya itu. Banyak, nah itu kenapa tuh? Kok belum kekumpul kok udah naik duluan begitu. Lalu ini untuk Pak Rahmat juga
ketika bapak adalah penguasa, penguasa itu ala bapak ya, Pak Rahmat ya. Bapak. Nah, terus Yesus ini siapanya penguasa? Anaknya Bapak. Anaknya bapak. Oh begitu. Iya. Penguasa ada anaknya. Oke. Itu yang tidak ada. Ya wes, nanti dijelaskan lebih jauh karena ini masih opening statement. Jadi penguasa punya anak gitu. Nanti mungkin dijelaskan kapan periode anak ini naik gitu. Paling itu aja dari saya pribadi untuk mempersingkat waktu. Aku kembalikan ke moderator. Jazakallah. Baik, terima kasih Pak Kores. Langsung saja ke Kang Chan. Langsung saja nanti dijawab langsung sama Pak Rahmat atau Pak Kristen. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kurang kencang. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Moderator, pembicara muslim, pembicara dari Kristiani, Bapak Pendeta, audiens dan penyelenggara yang saya hormati. Waktu kita sedikit mau maghrib. Tadi dari pihak muslim sudah memaparkan siapa sebuah penguasa itu, Allah. Tapi saya mau cek supaya lebih kuat. Mohon maaf saya lagi batuk jadi agak kurang ini ya, kurang kuat. Kalau kurang kencang diinterupsi aja. Bu Karyana ini yang selalu diskusi dengan saya di debat online. Cuman karena beliau mencret kalau diskusi, jadi saya ajak offline. Semoga beliau Kang Chan juga. Bisa. Juga saya buat. Insyaallah beliau ini orang. Jadi saya ajak offline dan beliau punya keberanian dan integritas yang luar biasa sehingga mengajak saudara-saudaranya untuk hadir. Terima kasih, Kang. Masya Allah. Saya mau tanya kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, apakah Nabi Muhammad penguasa langit dan bumi? Quran menjawab, bukan. Apa kata Quran? Qul, katakanlah Nabi Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Aku hanyalah manusia seperti kalian juga. Sama. Apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita? Yuhi ilai. Aku hanya diberikan wahyu. Gak ada Nabi Muhammad kuasa di langit dan di bumi. Wahai Al-Quran, apakah malaikat itu penguasa langit dan bumi? Bukan. Apa kata Quran? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, malaikat bersujud, Pak. Tak punya kuasa. Iblis pun sama, tidak punya kuasa. Alaihim min sultanin. Dia bukanlah penguasa di dunia ini, iblis. Quran mengadres Nabi Muhammad bukan iblis, bukan penguasa, malaikat bukan penguasa, iblis bukan penguasa, hanya Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbus Samawati wal Ard. Allah penguasa langit dan bumi. Allahu Rabbul Masyriqi wal Maghrib, penguasa timur dan barat. Tak ada. Jadi satu yang bisa disimpulkan dari Quran, penguasanya satu. Yang lainnya tak bisa jadi penguasa. Karena konteksnya di sini versi Al-Quran dan Bible. Kebetulan saya pembelajar Bible, saya mulai luruskan. Kita masuk ke dalam Bible. Boleh apa ya izinnya? Tapi kalau kita melihat Bible, Bapak buka di Lukas pasal 4 nomor 6 nomor 7. Tadi Pak Rahmat benar bahwa Yesus mengadres di dalam Bible, penguasa itu adalah Bapaknya. Matius pasal 11 nomor 25. Ya Bapak, aku bersyukur padamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi. Penguasa langit dan bumi, kata Yesus. Tapi kata Lukas pasal 4, ternyata penguasa segala sesuatu adalah, tahu Pak siapa Pak? Iblis. Boleh nanti dicek. Lukas 4 nomor 6 atau nomor 7. Matius 11 nomor 25. Dua-duanya benar, Pak. Nah, itu dia. Itulah dia. La wajada fi ikhtilafan katsir. Terima kasih. Terima kasih. Itu poin kita apa? Kalau ini datang dari Tuhan, kamu tidak akan menemukan pertentangan. Terima kasih sudah mengkonfirmasi Pak Rahmat. Masya Allah. Oke, karena waktu yang singkat langsung aja Pak Rahmat. Hajar. Ya. Begitu. Ya, saya jelaskan ya. Habis itu Saya belum membaca nih Lukas 4 ayat 6 sampai 7 kalimatnya. Coba dibacakan dulu. Ditampilkan. Oh itu tuh. Boleh saya lanjutkan boleh nggak sedikit? Ya.
Silakan Kang. Silakan. Saya belum selesai sebetulnya. Ajar, Kang. Boleh sedikit, Pak? Oke. Oh, ini dulu. Oke, silakan. Waktu tinggal 30 menit. Langsung kita istirahat. Siapa ini? Saya dulu ya. Oh, langsung. Soalnya ya. Oke. Kalau saya bertanya kepada Quran, siapa yang tidak boleh dipercaya sebagai penguasa? Nabi Muhammad tidak boleh, penguasa langit dan bumi. Malaikat tidak boleh. Iblis pun tidak boleh, hanya Allah yang boleh. Kalau saya bertanya kepada Bible, siapa yang tidak boleh dipercaya sebagai penguasa? Yesus. Yesus jangan dipercaya sebagai penguasa. Dalilnya di mana? Matius pasal 24. Silakan, Pak. Nomor 3, nomor 4. Matius pasal 24. Nomor 23. Matius pasal 24. Matius pasal 28. 16, 17, 18, 19. Jadi perbedaan antara Al-Quran dan Bible adalah, kalau Al-Quran menegaskan satu-satunya yang harus dipercaya sebagai penguasa langit dan bumi adalah Allah. Yang lainnya nggak boleh. Kalau Bible, banyak penguasa dalam Bible. Bapaknya Yesus penguasa, iblis penguasa. Tapi ada satu yang tidak boleh dipercaya sebagai penguasa, yaitu Yesus. Yesus tidak boleh dipercaya sebagai penguasa. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 37. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Baik, itu saja dulu supaya bisa direspon Ibu. Silakan Pak. Oke. Udah bisa ditanggapi? Ya. Silakan. Pak Kristen ada yang mau disampaikan? Mungkin ada sedikit dulu. Silakan. Berhubungan sebelum dilanjutkan Pak Rahman nanti, saya mau tambahkan sedikit. Siapakah penguasa langit? Tentu kita harus berdasar juga ya kan. Jangan sampai asal kita jawab tidak ada dasarnya juga gitu. Jadi dari Alkitab juga gitu. Dari Kejadian 1 ayat 1 tentu sudah menjelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kan gitu. Jadi yang penguasa langit dan bumi adalah Allah. Nah, tujuannya untuk apa bumi ini diciptakan? Tentu kalau kita baca dalam Yohanes 3:16 adalah tempat Yesus mati. Jadi dunia ini adalah ciptakan untuk tempat Yesus mati. Karena apa? Itulah menunjukkan keadilan. Artinya untuk apa bumi ini diciptakan? Untuk menunjukkan keadilan Allah tersebut gitu. Karena bagaimana kita bumi ini adalah untuk menunjukkan bahwa apakah Allah itu adalah adil? Nah, dijawab dengan Yesus mati di kayu salib. Itulah menunjukkan bahwa keadilan Allah itu adalah mengorbankan anaknya. Nah, tadi yang masalah sebelum para nanti menjawab, yang Matius pasal 24 tadi Pak ya? Pak ya. Matius pasal 24 ayat 24. Ayat 20, ayat 3, ayat 4, ayat 23, 24. Matius 20. Bapak baca dulu dari nomor 3. Oh, nomor 3. Nomor 3, 4, 4, nomor 5. Kalau kita lihat perikopnya ini adalah menunjukkan bahwa banyak pembinasa-pembinasa palsu dan menunjukkan banyak mesias-mesias palsu. Jadi ini adalah perikopnya menunjukkan. Jadi kalau ada orang berkata, lihat di sana ada Mesias, lihat di sini ada Mesias. Nah, artinya kan orang jadi bingung. Nah, itu yang ditekankan di sini. Jangan kamu asal percaya pada setiap orang. Jika ada orang berkata, ada di sana Mesias, ada di sana Mesias. Masukkan kata-kata Bapak. Baca coba Pak beda. Iya, yang Matius Coba dari nomor 3, nomor 4 beda. Bacakan dulu coba. Matius 23, 24. 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di bukit, di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Itu ayat 3-nya. 4, 5 berarti ya. Nah, kita masuk ke ayat 4 sekarang. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, ini yang menjadi penekanannya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan... Sudah cukup. ya. Apa yang Bapak pahami dari situ? Ya. Artinya Yesus lebih menekankan supaya kamu jangan asal sembarangan kepada orang-orang yang menyebut
saya juga Mesias, saya juga kan itu maksud ini. Berarti akan ada oknum yang mengaku Yesus. Ya, itu dan artinya. mengaku Mesias. Memang Mesias. Akan ada oknum yang mengaku Yesus dan mengaku Mesias. Betul. Nah, sekarang nomor 24 dan nomor 23 coba. Nomor 23. Ah. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau melihat Mesias di sana, Mesias di sini, Yesus di sana, Yesus di sini, percaya atau jangan percaya? Artinya penjelasannya ini adalah Percaya atau jangan percaya? jangan percaya kalau kata Yesus. Kalau ada yang melihat Yesus, Maaf, ini kan masih belum tanya jawab ini. oh iya, Nggak boleh. Ini kan masih apa? Masih pemaparan. Pemaparan, Maaf iya. ya. Saya urutkan ya. Oh, lanjut aja, Pak. Ini kan masih narasi kan? Iya, siap. Oke. Lanjutkan narasi aja dulu. Ya, itu 5 menit lagi ya narasinya, silakan lanjutkan. kembali lagi ya. Dokter mau. Mas. Kancan. Baik, jadi mau selanjutnya. Kancan ini bukan TikTok. Artinya kesepakatan bahwa di dalam Bible menjelaskan pemilik bumi adalah Bapa itu sendiri atau Allah, Tuhan Allah. Dan tujuannya adalah tujuan bumi diciptakan untuk menunjukkan keadilan Allah itu sendiri, yaitu dengan matinya Yesus. Itu tujuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Silakan durasi waktu sesingkat mungkin. Di sini masih ada Kang Cang ini selanjutnya. Kang Chan. Kang Chan itu Menurut yang- jadwal. Oh, sudah. Yang di depan udah Oh, tadi. Jadi Kristen terbalik ya, jadi Iya, Kristen nggak belakangan. apa-apa tadi menyingkat waktu. Nah, tadi dikatakan iblis penguasa. Ya, iblis penguasa. Mengapa tertulis di Alkitab bahwa bumi di bawah kuasaku, kata iblis kepada Yesus? Gitu ya? Pertanyaannya? Lukas pasal 4. Coba. Iya. Coba. Iblis berkata kepada Yesus, bumi milikku. Kuasa itu akan kuberikan kepadamu, tapi sembahlah aku, kata iblis kan? Dapat kuasa dia juga kan ya? Iya, jadi begini. Sebenarnya penguasa Bapa. Kenapa bumi dikuasai oleh iblis? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang menang adalah iblis. Ya. Jadi jangan sakit hati kita bilang menang iblis di bumi ini terhadap Yesus. Nah, Yesus ini siapa? Pelaksana semua apa yang diinginkan Bapa. Itulah Yesus. Nah, jadi menang iblis. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bumi sudah dikuasai oleh iblis. Bahkan sepertiga dari jumlah malaikat yang ada di sorga ditarik oleh iblis, tinggallah di sorga yang 2/3 tetap setia kepada Bapa, tetapi yang sepertiga diusir dari sorga, dilemparkan, jatuhnya ke bumi. Makanya bumi kita ini sudah dikuasai mereka. Kecenderungan hati kita jahat. Memang hati secara roh menginginkan yang baik, tetapi perbuatan kita selalu jahat, selalu berdusta, selalu itu yang paling sering kita langgar ya, berdusta. Nah, itu satu bukti bahwa bumi ini sudah dikuasai oleh iblis, kecenderungan kepada yang jahat. Kalau Paulus mengatakan, aku menginginkan yang baik, tetapi selalu yang jahat yang kuperbuat. Nah, itu bukti bahwa bumi ini sudah dikuasai oleh iblis. Jadi, bedanya karena judul ini penguasa langit dan bumi. Langit dan bumi itu kecil dibanding semesta alam. Kalau Bapak penguasa seluruh yang ada ciptaan semesta alam. Jadi sebagian dari semesta alam itu adalah langit dan bumi. Langit dan bumi ada kehidupan Adam dan Hawa berketurunan sehingga kita ini banyak. Ini sudah jatuh ke tangan iblis. Aku menang, kata iblis terhadap Yesus. Nah, ketika Yesus datang ke bumi, dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, datang iblis mencoba Yesus. Itulah proses perbicaraan ini. Ya, cukup 2 menit Iya. kan ini kan. Silakan tanggapi 1 menit. Saya beri kesempatan Bapak respon ya. Ketika iblis menguasai bumi siapa? Oh. Ketika iblis menguasai bumi, Bapak menguasai bumi tidak, Pak? Menguasai. Jadi ada 2 penguasa. Apa membiarkan bumi dikuasai oleh iblis? Bukan itu yang saya tanya. Ketika iblis menguasai bumi, Bapak menguasai bumi tidak? Menguasai. Jadi ada 2 penguasa. Ya, Itulah poin kita. seperti ini Pak, biar ku jelaskan. Prabowo menguasai Indonesia, Pramono Anung menguasai Jakarta. Oh, jadi Iblis menguasai bumi, Bapak menguasai semesta alam. Jadi iblis Prabowo berhak di DKI, walaupun ada Pramono Anung. Kira-kira begitu? Jadi iblis adalah tangan kanannya Bapak. Bukan. Gubernur tangannya subnya presiden. Ah, bedanya di situ. Kalau presiden dengan gubernur sejalan, tapi Bapak
dengan iblis. Iblis adalah pemberontak. Bapak ingin menunjukkan akibat dari perbuatanmu ini sampai dosamu itu matang. Lihat nanti akibatnya. Jadi Bapak itu panjang sabar, dibiarkan supaya nyata kejahatanmu itu sampai mulutmu sendiri nanti akan berkata, adil engkau Tuhan, bakarlah aku ke dalam neraka. Jadi pernah bumi ini dikuasai oleh dua oknum yang berbeda. Bapak yang Tuhan dan iblis. Sekarang sedang dikuasai oleh iblis. Oh, sekarang juga? Ya, Masya Allah. ya, makanya kita berdosa. Ya, cukup ya. Ya. Sekarang dari pihak Kristen untuk bertanya kepada pihak Muslim. Waktu setengah menit. Oh, saya yang bertanya nih. Ya, siapa saja. Gantian. Bupati Mun mau Pak ini Pak. Oke, saya dulu yang bertanya. Kalau begitu, aku mau dijelaskan. Sebelumnya karena narasi saya begini, saya sudah pernah baca Alkitab, Al-Quran itu sebahagian, tidak sampai tuntas seluruhnya. Sudah punya kesimpulan di dalam hati. Nah, pertanyaanku, bolehkah dari pihak Muslim menjelaskan nama-nama dan peristiwa masing-masing mengapa mereka tertulis nama-namanya mulai dari zaman Abraham sampai Yesus? Silahkan. Bisa diulang di Bolehkah disebutkan nama-nama dan peristiwa apa yang terjadi secara singkat mulai dari Adam sampai Yesus? Karena saya bisa, di Alkitab itu rinci, lengkap. Sebelum Mas Chandra dan Mas Kris menjawab, izinkan saya menjawab. Yang pertama, sejak Adam diciptakan, pelajaran pertama yang diberikan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, pencipta makhluk, termasuk Adam dan turunannya, adalah menyebutkan nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Para akademisi Muslim dalam kitab-kitab muktabar, sebut saja kitab yang paling tua, salah satunya Abdullah bin Abbas, yang banyak meriwayatkan terkait dengan soal kejadian tadi. Tidak ada yang luput yang tidak disebutkan oleh Adam dari nama-nama yang dilihatnya. Bagaimana dengan para nabi dan rasul? Al-Quran menjelaskan, ada yang disebutkan, ada juga yang tidak disebutkan. Kami kisahkan para nabi dan rasul, ada yang kami jelaskan di dalam ayat itu, ada juga yang tidak kami jelaskan. Nah, ini menjadi prinsip kami, para ulama kami menyimpulkan salah satu kaidah bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci, maka bukan hak kami yang menjelaskan. Apa yang dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi, maka itu tauqifi, namanya tauqifi. Sesuatu yang tidak tauqifi, maka hal itu bukan bagian dari hak kami untuk menjelaskan. Seorang teolog terkemuka namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menulis kitab 37 jilid, kumpulan fatwa-fatwa beliau. Salah satunya terkait dengan kitab tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, apa yang dijelaskan oleh Nabi tentang Safinatun Nuh contohnya, tentang kapal Nabi Nuh, kalau Al-Quran hanya menjelaskan tentang bahwa Allah ciptakan Nabi Nuh dan Nuh membuat kapalnya, lalu Nabi Nuh tidak menjelaskan kayu-kayu yang dibuat oleh Nabi Nuh itu terdiri dari kayu apa saja, albasiyah atau kayu mahoni. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada hak bagi seorang muslim untuk merincikan. Artinya apa? Jangankan dalam persoalan besar, persoalan kecil pun dalam agama kami tidak diberikan kewenangan di mana akal manusia untuk mendahului wahyu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Demikian. Cukup ya. Silakan ditanggapi. Jawabannya
bukan nama-nama yang diciptakan Tuhan. Kalau itu ada di Alkitab, ketika diciptakan Tuhan semua hewan itu dipetunjukkan kepada Adam, lalu Adam menyebut namanya masing-masing. Bukan itu yang saya maksud tadi. Nama-nama tokoh dari zaman Adam sampai Yesus. Saya boleh jelaskan. Saya ingin membuktikan bahwa isi Alkitab lebih lengkap daripada Al-Quran, karena saya sudah baca Al-Quran. Adam, beberapa keturunan Nuh. Terang kebenaran di masa Adam adalah apabila engkau berdosa, engkau harus mempersembahkan kurban. Dikorbankannya lah hewan, Habil mengorbankan, tetapi Kain melenceng buah-buahan yang dikorbankannya. Nah, di zaman Nuh, kebenaran pada zaman Nuh, buatlah bahtera supaya masuk semua mereka yang percaya. Yang tidak percaya tidak mau masuk, maka mereka akan saya bunuh, kata Tuhan. Itu tadi yang disebut menyesal itu. Bahasa manusia menyesal. Menyesal menciptakan. Itu urutannya. Lalu beberapa keturunan, semuanya kafir keturunan Nuh ke bawah. Barulah muncul Abraham yang benar di mata Tuhan. Itu tertulis di Alkitab. Jadi bapaknya Abraham juga kafir ya, si Terah. Abraham satu-satunya orang yang benar di bumi, kata Tuhan di dalam Alkitab. Setelah Abraham, Ishak anaknya, Yakub anaknya, 12 suku Israel, sampai mereka diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Kemudian dibawa Musa ke tanah Kanan. Musa digantikan oleh Joshua. Setelah Joshua berganti lagi sampai Israel meminta raja seperti dunia, ngikut-ngikut dengan dunia. Akhirnya Tuhan menuruti permintaan Israel, terpilihlah Raja Saul pertama. Saul, setelah itu Daud, setelah itu Salomo. Kemudian kerajaan Israel terbagi dua, 10 suku dan 2 suku. 2 suku dipimpin oleh Rehabeam, 10 suku oleh Jerobeam, sampai mereka beberapa kerajaan turun-temurun, sampai mereka dibuang ke pembuangan karena tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya di pembuangan didirikan lagi, setelah di pembuangan tadi, Yerusalem yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo dihancurkan oleh Assyria, kerajaan Assyria. Lalu dibangunlah kembali itu di masa Esra dan Nehemia. Ada 3 raja kafir sebenarnya, tapi digerakkan Tuhan hatinya. Itu tertulis di Alkitab. Tuhan menggerakkan hati 3 raja untuk membangun kembali Yerusalem. Dibangunlah Yerusalem yang kedua, Nabi waktu itu Esra dan Nehemia. Kemudian Yerusalem yang kedua ini ada sampai di zaman Yesus lahir. Itulah Yerusalem yang kedua, yang tidak sebagus yang dibangun Salomo, lebih Ya, mewah. cukup. Jadi narasi saya lebih rinci ya. Silakan. Terima kasih. Direspon kembali. Ya, aku sedikit ya. Pakai apa? Ini aja nggak apa-apa. Nah, Pak Rahmat, mengenai perkara Bible lebih rinci dari Al-Quran, lebih lengkap dari Al-Quran, kalau boleh tahu, itu ceritanya semua dari Tuhan atau dari orang? Kalau boleh tahu. Semua cerita yang ada di Alkitab Ya. adalah tulisan manusia. Oh. Tapi Tuhan yang mengatakan. Oh iya. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menulis langsung, nih Rahmat bacakan sama. Enggak. Belum. Nah maksudnya begitu gitu. Jadi kalau misalnya semua manusia yang nulis, jangan diadu dengan Ya, Al-Quran. manusia yang bagaimana maksudnya Pak Rahmat? Manusia yang bagaimana? Jadi begini ya. Moderator bantu. Moderator. Sabar. Di setiap zaman Tuhan memilih seorang yang terbaik di bumi. Bukan raja, mungkin seorang petani, mungkin seorang yang dikucilkan, dipilih oleh Tuhan karena dia mempunyai kejujuran, kerendahan hati. Maka kepadanya dibukakan tingkap-tingkap langit, rahasia surga dibukakan, dan dia menulis semua apa yang dilihatnya. Oh. Iya, menulis semua apa yang dilihatnya. Jadi siapa yang nulis kitab-kitab hakim-hakim? Nah, contoh ya, Musa. Enggak, hakim-hakim, kitab hakim. Kenapa? Wah. Tunggu dulu. Kenapa Musa bisa melihat penciptaan? Padahal jauh. Tadi menurut yang saya bilang tadi, mulai dari Adam, Nuh, Abraham, jauh itu ke Musa. Kok bisa Adam tidak tahu bagaimana penciptaan? Musa tahu. Dipertontonkan kepadanya, disaksikannya, lalu ditulis dengan bahasanya sendiri. Begitu cara Oke. Tuhan. Siap, ini aku lanjut ya. Berarti. Nah, pertama itu jadi jangan nggak apple to apple ketika membandingkan Bible lebih lengkap daripada Al-Quran. Ternyata itu hasil rembukan manusia-manusia yang menulis. Sedangkan Al-Quran itu bukan dari manusia semua sumbernya. Memang firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, lalu sahabat-sahabat menuliskan. Jadi primary sourcesnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bible enggak gitu. Karena ketika kita pelajari Bible, itu semua adalah hasil kelipingan kitab-kitab testimoni manusia. Gitu jatuhnya Pak Rahmat.
Jadi kalau mau nih ya, kalau mau ini kelipingan kitab-kitab ini, kalau mau di buy one sama Al-Quran, kitab pur deh. Gimana kalau misalnya kitab Markus versus Al-Quran bahas Nabi Daud, berani nggak? Sama saya berani, iya. Iya gitu, jangan keroyokan dari kejadian sampai wahyu terus dilawanin sama Al-Quran gitu kan. Kalau kayak gitu mending sama Al-Bidayah wa Nihayah aja gitu. Lebih lengkap itu gitu. Kitabnya gitu kan, kalau misalnya manusia sama manusia yang menulis gitu. Nah makanya kalau mau apple to apple, ini aku tekankan, kumpulin semua perkataan Bapak, lalu diadu dengan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih lengkap, di sana akan ketahuan yang benar. Gitu paling Pak Rahmat. Terima kasih. Jadi bisa saja beropini seperti itu karena saya pun bisa nanti beropini. Muhammad tidak bisa baca tulis kan? Saya lanjut ya boleh? Bagaimana caranya menuliskan Al-Quran? Boleh saya lanjut? Waktunya masih Iya. ada ya? Oke baik. Itu standar Bapak. Terperinci, bukan standar kami. Nabi mengatakan nabi-nabi itu 124.000. Yang disebutkan dalam Quran hanya Nabi dan Rasul 25. Oke. Tapi kita mengetahui, dengan mengetahui itu kita tahu standar kita. Tidak perlu disebutkan satu-satu. Sekarang kita uji standar Bapak ya. Terperinci. Saya tanya kepada Bapak. Berdasarkan Bible siapa nama bapaknya Maria? Kakeknya Yesus. Tidak disebutkan, saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya, Pak Radin, untuk season pertama mungkin kita cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjut nanti, kita Jadi rehat dulu, dulu. jangan ngarang. Tidak tahu. Kita yang muslim beri kesempatan untuk mendengarkan salat maghrib. Insya Allah kita lanjut diskusi ini atau dialog ini pukul 18.30. Ya, setuju ya? Ya. Terima kasih.